Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan presentasikan mengenai tugas kami. Perkenalkan nama saya Nada Aulia Sandi, NRP 104. Saya Bayu NRP 6. Saya Esra dari P68. Saya Desrina NRP 96. Baik, yang pertama adalah implementasi solusi ke user oleh Desrina. Ya, jadi pertama-tama kita sudah melakukan implementasi ke user dan kita juga langsung meminta feedback mengenai implementasi solusi itu. Tapi untuk feedback secara langsung kita mintanya ke koordinator dari sisi yang berkaitan. Jadi yang pertama ada feedback dari koordinator Sikestari ITS Open 2020 yaitu Dia Virus. Yaitu kritik dan sarannya, pertama menurut Dia Virus, solusi yang diberikan sudah cukup membantu untuk permasalahan yang dirasakan, yaitu permasalahan mengenai rekapan yang tidak bisa diakses oleh orang-orang yang membutuhkan. Karena hal ini dilihat dari file rekap yang sudah bisa langsung dilihat oleh semua orang dengan hak akses view dan edit. Lalu saran dari Dia Virus adalah coba kalau misal bisa, formnya itu langsung dilingkan ke Google Form. Jadi nggak harus ngerekap manual, tapi itu opsional karena memang format dari Excel-nya itu berbeda. Lalu untuk pengajuan surat, biasanya Kestari membutuhkan surat yang ditujukan kepada banyak orang, sehingga kalau bisa pada saat pengajuan surat itu diberikan field add dokumen, biar nggak harus nulis kepadanya itu satu persatu. Untuk dokumentasinya, ini yang pertama ada dokumentasi saat foto bersama selesai implementasi, dan juga foto saat pemaparan implementasi solusi kepada Dia Virus. Kemudian yang feedback dari user kedua yaitu dari sekretaris ITS Open. Nah, ketika kami memberikan solusi kepada sekretaris, dia memberikan 2 poin ini. Jadi yang pertama, menurut Elmi, poin yang diberikan itu sudah sangat membantu workflow sekretaris dalam menerima permohonan dokumen panitia ITS Open. Dengan adanya forms Excel yang terintegrasi serta notifikasi via email itu sangat membantu sekretaris untuk melacak permohonan yang masuk kepada sekretaris. Nah, kemudian cara tersebut masih membantu sekretaris dalam hal menerima permintaan permohonan dokumen. Namun Elmi memberi saran untuk memberikan workflow atau platform khusus untuk memberikan kembali dokumen yang sudah dibuatkan oleh sekretaris kepada panitia. Karena workflow yang ada sekarang itu masih dilakukan manual oleh sekretaris. Jadi dia memberi saran untuk membuatkan suatu workflow sehingga dengan sekali klik bisa memberikan dokumen yang sudah jadi kepada panitia ITS Open. Nah, kemudian ini dokumentasi ketika kami melakukan implementasi kepada sekretaris ITS Open. Kemudian selanjutnya adalah implementasi solusi kepada koordinator si acara ITS Open 2019-2020 yaitu Muhammad Al-Azhar. Saran yang diberikan oleh Mas Azhar adalah apabila ada teknologi yang bisa dipakai untuk membuat automake dokumen, jadi orang input permintaan surat izin untuk sekretaris itu udah langsung masuk ke template dan otomatis jadi surat, bisa langsung di print atau save PDF. Jadi ini sarannya untuk otomasi permintaan surat-surat kepada sekretaris. Kemudian yang kedua adalah untuk live score lebih bagus kalau bisa secara real time. Jadi kayak live score pertandingan bulu tangkis yang sudah profesional. Tiap satu skor yang bertambah bisa langsung ke update di website tersebut. Mungkin bisa bikin website sendiri. Jadi ini saran untuk permasalahan live score yang kita implementasikan solusinya menggunakan Microsoft Sway. Di mana Microsoft Sway itu bisa diupdate nambah per satu skor, namun kurang efektif. Jadi tiap pertandingan baru diupdate. Untuk yang ketiga adalah untuk Microsoft Teams, kalau mau disetting hak akses dan lain-lain itu lebih cocok pakai laptop. Karena tidak semua handphone mahasiswa yang menggunakan Teams itu bisa dengan lancar menggunakan Teams di handphonenya. Jadi ini saran untuk solusi menggunakan Microsoft Teams sebagai pusat chat di grup untuk ITS Open. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi saat kita menjelaskan Microsoft Teams dan setelahnya.
Oke, berikutnya ada kuesioner untuk menilai kepuasan user terhadap implementasi. Di sini yang section pertama ada data diri user yang mengisi. Kemudian ada 2 seksi di bawahnya yaitu pertanyaan dan pernyataan. Ini menggunakan skala Likert semua. Skala Likert dari 1 sampai 5 di mana 1 dengan penilaian paling buruk dan 5 dengan penilaian paling bagus. Nah, di sini pada section terakhir nomor 9 ada pertanyaan mengenai manfaat yang dirasakan. Di sini kami menyediakan 5 pilihan jawaban. Nah, untuk berikutnya ini adalah matriks ketercapaian dari implementasi kami. Ini untuk plan sudah dijelaskan pada tugas sebelumnya, kemudian pada kali ini kita mengerjakan pada bagian do, di mana ketercapaian 100% untuk si acara, manajemen data si acara, kecuali pada bagian cek ini di sini target 50%, memberikan penjelasan kepada anggota Teams dengan target 50%, tapi hanya tercapai 21%. Dikarenakan ada perubahan perencanaan, jadi kami melakukan Zoom hanya dengan koordinator, sedangkan anggota si acara dijelaskan dengan menggunakan chat, dan kami mengirimkan guidebook tata cara penggunaannya. Kemudian selanjutnya terpenuhi semua hingga yang belum untuk penyebaran kuesioner dan evaluasi kuesioner. Ya, selanjutnya adalah ada matriks ketercapaian untuk manajemen data si Kestari. Untuk realisasinya dari fase plan ini udah 100% semua. Lalu pada saat ini kita melakukan fase do dan check, dan itu kebanyakan sudah 100% atau mencapai target, cuman ada beberapa yang tidak mencapai target. Yang pertama ini ada pada fase check, yaitu pada saat mengundang staf Kestari ITS Open, ini hanya tercapai 13,3% karena tidak bisa tercapai ini karena nggak bisa nginvite semua staf si Kestari. Karena berdasarkan kesepakatan dengan koordinator juga, akhirnya kita cuma mengambil perwakilan aja dari stafnya, yaitu kita mengambil 2 perwakilan dari 15 orang, sehingga ketercapaiannya 13,3%. Lalu yang nggak tercapai juga dari memberikan penjelasan kepada anggota Teams, karena kita berubah rencananya dari yang awalnya mau meeting semua, jadi ada yang pakai meeting dan ada yang di-share lewat chat. Jadi ketercapaiannya hanya 33,3%. Selain itu, sudah tercapai semua, terkecuali yang menyebarkan kuesioner feedback sama evaluasi kuesioner feedback. Baik, untuk yang selanjutnya adalah publikasi skor pertandingan ITS Open. Jadi di sini dari plan do sudah terpenuhi semua 100%. Kemudian untuk fase ceknya udah terpenuhi juga. Kita sudah mengirimkan kuesioner feedback dan lain-lain. Namun sama seperti Nisrina tadi, yang act-nya masih 0%. Karena ITS Open-nya belum berlangsung. Kemudian yang terakhir untuk implementasi solusi mengenai pengumpulan pengajuan pembuatan dokumen, sama dengan yang sebelum-sebelumnya di fase plan dan do sudah tercapai semua 100%. Nah, kemudian di fase cek, di sini karena kami belum menyebarkan kuesioner kepada sekretaris sehingga ketercapaiannya masih 0%, dan otomatis di fase act akhirnya karena belum ada kuesioner yang disebarkan juga evaluasinya belum masuk sehingga ketercapaiannya juga masih 0%. Oke, ini ada indikator keberhasilan proyek secara keseluruhan, yaitu dari implementasi keseluruhan, kemudian untuk masing-masing platform, yaitu Microsoft Teams, kemudian Excel, PowerPoint, dan OneDrive. Kemudian selanjutnya ada Sway dan Forms. Jadi ini ketercapaian secara umum. Kemudian berikutnya, yang terakhir ada lampiran, yaitu mengenai guidebook yang kami berikan tadi untuk
anggota tim selain koordinator. Jadi kami mengirimkan melalui chat dan menambahkan guidebook ini sebagai panduan bagi teman-teman untuk menggunakan Teams dan platform lainnya sebagai sarana penggunaan di ITS Open. Baik, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.